Baiklah, di sini kami dari kelompok Semapi atau yang disebut Semut Api. Nah, sebelum saya akan mempresentasikan kelompok dari kami akan dengarkan terkait terlebih dahulu. Nah, yang pertama saya sendiri sebagai selaku moderator. Nama saya Yusron, pemateri pertama. Nah, yang kedua, pemateri kedua, Enda Sendiri. Dan yang ketiga, dan keempat, lima, terakhir, Anissa. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang metode pengajaran 10 watt. Nah, tidak usah panjang lebar, saya akan menjelaskan materi pertama. Nah, di sini saya sebagai selaku moderator dan juga pemateri pertama. Yang pertama yaitu metode pengajaran 10 watt. Yaitu metode pengajaran adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan. Selain itu agar dapat menyampaikan materi dan dimengerti dengan baik oleh peserta didik. Next. Nah, yang kedua, metode pengajaran KW yaitu ada 4. Yang pertama, sistem bergu atau BPA. Yang kedua, kehidupan di alam terbuka. Yang ketiga, kehidupan menarik, menyenangkan, menantang, mengikat dan mendidik. Nah, yang keempat, sistem kenaikan tingkat dan tanda cakapan. Yang terakhir, sistem sautan terpisah. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya di sini sebagai materi kedua yaitu Indah Saputri akan menjelaskan sistem yang pertama yaitu sistem bergu atau berjamaah. Pada tingkatan atfal, anggota pengaduan HW berusia 6 sampai 10 tahun. Regu atau kelompok kecilnya biasanya disebut dengan kuntum, yang terdiri dari 6 sampai 10 orang. 1 sampai 4 kuntum disebut sebagai rumpun. Pada tingkatan yang kedua yaitu tingkatan pengenal. Pada tingkatan ini anggota HW berusia 11 sampai 16 tahun. Regu kecilnya 1 sampai 4 yang terdiri dari 6 sampai 8 orang yang disebut sebagai pasukan. Yang ketiga yaitu tingkatan penghela. Anggota panduan HW biasanya berusia 17 sampai 20 tahun. Kelompok kecilnya disebut sebagai ikhwan. 1 sampai 4 ikhwan disebut sebagai kerabat dan anggotanya juga terdiri dari 6 sampai 8 orang. Yang terakhir yaitu tingkatan penuntun. Anggota panduan HW pada tingkatan ini berusia 21 sampai 25 tahun. Kelompok kecilnya disebut sebagai kafilah dengan jumlah maksimal orang yaitu ada 10. Sekian materi dari saya, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya Lara Aminah Sarif sebagai materi ketiga akan menjelaskan mengenai metode pengajaran HW kehidupan di alam terbuka. Nah, namanya juga di alam terbuka, pasti metode pengajarannya ini dilaksanakan di luar ruangan. Nah, untuk apa? Metode pengajaran alam terbuka ini digunakan agar peserta didik itu bisa berinteraksi langsung dengan alam sekitarnya, sehingga mereka bisa mengenal ciptaan Tuhannya secara langsung, kemudian bisa mengenal ciptaan manusia secara langsung. Nah, kemudian mereka juga bisa mendapatkan pengalaman secara langsung. Seperti yang saya ketahui, anak-anak HW seperti pramuka dan lain sebagainya itu menyukai pembelajarannya itu lebih di luar ruangan, seperti hiking, kemudian seperti perkemahan dan lain sebagainya. Nah, pada metode pengajaran alam terbuka ini berlaku untuk semua tingkatan, baik itu atfal, kemudian ada pengenal, penghela, dan juga penuntun. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya ada Devi Saryati selaku materi keempat akan membahas materi tentang kegiatan menyenangkan, menantang, mengikat, dan mendidik. Maksud dari kegiatan menarik, menyenangkan, menantang, mengikat, dan mendidik itu adalah metode yang menekankan pada kreativitas, inovatif, dan rekreasi yang telah kembalikan pada unsur-unsur pendidikan.
Sekian materi dari saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Ainun Jaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem kenaikan tingkat dan tanda kecakapan. Tanda kecakapan adalah tanda yang menunjukkan keterampilan dan kecakapan tertentu yang dimiliki oleh seorang peserta kepanduan Hizbul Waton sebagai penghargaan atau ganjaran karena telah memiliki kelebihan dalam pendidikan kepanduan Hizbul Waton. Sistem tanda kecakapan ini bertujuan untuk mendorong dan merangsang para anggota gerakan kepanduan Hizbul Waton supaya berusaha memperoleh keterampilan dan kecakapan yang diharapkan dapat berguna bagi kehidupan dirinya sendiri dan bakti kepada masyarakat. Anggota gerakan kepanduan Hizbul Waton ini terdiri dari anggota muda dan anggota biasa. Anggota muda adalah anggota biasa yang terdiri dari atfal yaitu umur 6 sampai 10 tahun, sedangkan penghela yaitu umur 11 sampai 16 tahun, umur 21 sampai 25 tahun. Anggota biasa sudah menikah digolongkan menjadi anggota disebut calon anggota, dan untuk dapat dilantik sebagai anggota gerakan kepanduan Hizbul Waton, anggota muda harus sudah menyelesaikan syarat kecakapan umum tingkat pertama dari golongannya. Pelantikan ini dilakukan oleh pembina kepanduan Hizbul Waton di satuan masing-masing dengan mengucapkan janji dan undang-undang HW. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang terakhir tentang satuan pandu sistem satuan terpisah. Sistem satuan terpisah artinya pandu HW Hizbul Waton Putri dibina oleh pembina putri dan pandu Hizbul Waton Putra dibina oleh pembina putra. Artinya tidaklah dibenarkan satuan pandu HW Hizbul Waton Putri dibina oleh pembina putra kecuali rumpun atfal. Kalau rumpun atfal putra dapat dibina oleh pembina putri jika kegiatan itu dilaksanakan dalam bentuk perkemahan, tetapi harus dijamin perkemahan putri terpisah oleh perkemahan putra. Perkemahan putri dipimpin oleh pemimpin putri dan perkemahan putra dipimpin oleh pemimpin putra. Karena untuk menjaga dan memberikan pelajaran bagi anggota panduan Hizbul Waton agar menjaga dan mempelajari nilai-nilai Islam, karena pada kenyataannya kode kehormatan panduan Hizbul Waton itu sangat relevan dengan ajaran agama Islam. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Baiklah, hanya itu yang kami dapat sampaikan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau kesalahan yang kurang-kurangnya, mohon maaf. Dan jika ada yang kurang lebihnya juga mohon maaf. Mungkin dari kekurangan itu hanya dari teman-teman saya, kelebihannya itu dari saya sendiri.